Jadi di akhir tahun sebetulnya kan kita melihat pasar yang paling besar itu memang di end user yang di 300 juta ke bawah, gitu ya. Tapi ternyata di triwulan 1 2020 kita melihat penurunan paling tajam, paling tinggi itu di segmen itu, di 300 juta yang notabene itu banyak end user. Ketika kita ada riset lanjutan ternyata memang ada kekhawatiran di segmen ini, masyarakat di segmen ini yang kekhawatirannya itu misalkan penghasilannya kurang ya, kemudian ada ancaman khawatir mengenai PHK. Ini yang membuat daya beli di segmen 300 juta ke bawah ini agak sedikit terganggu, sangat terganggu. Tapi kalau kita melihat di segmen yang rumah 1 miliar ke atas, itu terjadi penurunan juga 45%, cukup tinggi juga. Tapi kita melihat ini ada potensi mereka ini bukan tidak ada daya beli. Meskipun tadi kita tahu semua akan terganggu cash flow-nya, tapi mereka ini masih menyimpan cash flow, masih menyimpan daya beli, ya. Karena cash is king Malah ya di saya zaman seperti ini. betul, kalau saya tuh saya prinsipnya gini, cash is the king, cash flow is the queen saat ini. Mesti ada cash flow-nya. Ya, jadi tidak hanya cash-nya bagus, tapi ini cash flow-nya mesti dijaga. Karena cash flow-nya ini kita butuh 6 bulan, mungkin 6 bulan lebih gitu ya, untuk mempertahankan cash flow masing-masing. Tidak pengusaha aja, karyawan pun seperti itu, wira swasta seperti itu. Nah, ini yang saya perkirakan mungkin di segmen ini, segmen para investor ini yang bisa jadi dalam tanda kutip penyelamat ke depannya. Karena mereka yang punya daya beli, dan kalau kita lihat dari data dana pihak ketiga dari Bank Indonesia itu sampai akhir 2019 ada 5.959 triliun. Ya itu sebenarnya potensi daya beli yang saya lihat itu sebetulnya bisa jadi masuk ke properti, tapi kita nggak tahu kan itu karena banyak instrumen investasi saat ini yang dipilih oleh market. Tapi mereka yang punya daya beli ini juga mungkin masih wait and see ya, menunggu misalnya sampai harga rumahnya lebih turun lagi. Seperti apa Pak Ali? Apakah memang Anda melihat ada semacam kecenderungan ke sana juga? Ya, itu pastinya kan gitu. Kalau investor pasti ngelihatnya pasti yang harganya pas di bottom banget dia baru masuk. Tapi gini, saat ini pengembang pun tidak diam ya, karena dengan kondisi seperti ini pengembang pun tahu kondisi daya beli seperti apa. Banyak pengembang-pengembang yang mulai melakukan gimmick ataupun diskon ataupun cara bayar yang lebih longgar. Artinya ini bargainingnya memang ada di market. Dan itu memang harus dilakukan. Ya, belum lagi saat ini karena ada keterbatasan interaksi, ya, social distancing segala macam, banyak pengembang yang melakukan semua ke digital, ya. Saluran distribusinya terhambat semua, satu-satunya yang paling mungkin itu dia memasarkan melalui digital. Jadi ini semua disruption teknologi ini semakin cepat ya, termasuk di properti. Jadi yang tadinya hanya biasa-biasa aja digital teknologi ini semua akan ke sana semua. Karena ini pasar udah berubah. Yang tadi the new normal itu sebenarnya kita tidak tahu nih seperti apa nanti the new normal sebenarnya. Karena setiap hari itu pasti ada aja perubahan yang kita mesti adaptasi. Oke, seperti